Baik, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang efisien pendekatan persetujuan untuk kegunaan keputusan. Apa sih itu efisiensi contracting teori? Jadi teori kontrak efisien itu mengasumsikan bahwa manajer seperti investor rasional. Akibatnya manajer tidak dapat diasumsikan selalu untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan lebih umum bertindak dalam kepentingan terbaik investor. Sebaliknya, mereka akan melakukannya hanya jika mereka melihat perilaku seperti berada di kepentingan mereka sendiri. Dan kemudian teori ini juga membayangkan kontrak implisit yang timbul dari hubungan bisnis yang berkelanjutan. Contohnya itu, jika sebuah perusahaan membangun dan memelihara reputasi untuk pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang menghasilkan kepercayaan dari pelanggan, kreditur, maupun investor yang akan terus beroperasi dengan integritas. Lalu di sini ada sumber permintaan kontrak efisien untuk informasi akuntansi keuangan. Di sini ada sumber permintaan kontrak efisien untuk informasi akuntansi keuangan yang dibagi lagi menjadi leader dan juga pemegang saham. Pada leader ini, pemberi pinjaman menghadapi asimetri hasil, yaitu mereka dapat mengalami kerugian besar jika kinerja perusahaan buruk, tetapi tidak secara langsung berbagi keuntungan jika perusahaan bekerja dengan baik. Kemudian yang mengakibatkan mereka menuntut peringatan ini akan kesulitan keuangan. Dan di sini ada pemegang saham, di mana manajer berasumsi rasional dan akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Akibatnya, pemegang saham menuntut informasi untuk mendorong bertanggung jawab upaya manajer dan membatasi tindakan oportunitas. Kemudian ada kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien. Ada keandalan. Agar dapat diandalkan, informasi akuntansi untuk kontrak efisien harus berdasarkan pada transaksi pasar dan terrealisasi dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Peningkatan perhatian pada reliabilitas berarti bahwa laporan keuangan terbaik adalah untuk menginformasikan kepada pemberi dan pelindung manajer oportunistik tidak sama dengan yang terbaik untuk menginformasikan investor ekuitas. Kemudian ada konservatisme, di mana permintaan pemberi pinjaman atas informasi tentang kerugian yang belum direalisasi lebih besar daripada permintaan atas informasi mengenai keuntungan yang belum direalisasi. Diyakini kurang bermanfaat daripada kerugian yang belum direalisasi dalam memprediksi kesulitan keuangan. Kemudian ada ketegasan kontrak, di mana kontrak sifatnya sulit untuk diubah. Dengan kata lain, kontrak itu sifatnya tegas dan juga banyak kontrak yang bersifat jangka panjang. Nah, seperti contohnya itu kontrak utang. Jika kontrak jangka panjang bergantung pada variabel akuntansi, kemungkinan standar akuntansi akan berubah selama masa kontrak. Perubahan tersebut dapat secara negatif mempengaruhi perjanjian, sehingga meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Kemudian yaitu ada pilihan karyawan saham. Nah, perusahaan ini sekarang memeriksa area di mana perhatian manajemen tentang kebijakan akuntansi yang sangat jelas. Ini adalah akuntansi untuk office saham yang dikeluarkan untuk manajemen dan dalam beberapa kasus kepada karyawan lain. Memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan selama periode waktu tertentu, perusahaan akan merujuk ke opsi ini sebagai ESOS. Kemudian ada pembahasan dan ringkasan pengeluaran ESO. Pertanyaannya, mengapa manajemen keberatan dengan pengeluaran ESO? Apakah mereka benar-benar percaya bahwa hasilnya adalah harga saham yang lebih rendah, biaya modal yang lebih tinggi, kekurangan bakat manajerial, dan motivasi manajer dan karyawan yang memadai seperti yang mereka klaim? Kemudian ada distinguish efficiency and opportunities. Ada studi empiris efisiensi kontrakting. Menurut Mia dan Smith melakukan penelitian tentang efisien kontrakting. Menurut mereka, mengamati pilihan kebijakan akuntansi untuk mengonsolidasi perusahaan subsidiari. Mereka berpendapat bahwa semakin besar interdependensi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, maka akan semakin efisien untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Mereka memperkirakan bahwa semakin besar integrasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka semakin besar kemungkinan atau kecenderungan perusahaan induk untuk menyiapkan laporan konsolidasi.
Kemudian yaitu ada studi empiris oportunis. Menurut Armstrong, Jagelinzer, dan Rackler, mempelajari mengenai banyaknya perusahaan yang mengalami restatement laporan keuangan, class action lawsuit, dan investigasi SEC yang mungkin mengindikasikan perilaku opportunistic manager. Contohnya, dalam penelitiannya, AJL tidak menemukan bukti akan hal tersebut. Karena itu, kepemilikan saham perusahaan oleh manajer sepertinya tidak menyebabkan perilaku opportunistic. Kemudian ada Summary of Efficient Contracting for Debit and Stewardship. Teori efisien contracting mempelajari tentang peran informasi akuntansi keuangan dalam menjembatani asimetri informasi antara pihak-pihak dalam kontrak. Untuk kontrak yang mencapai efisien, informasi keuangan harus reliable dan konservatif. Suatu implikasi signifikan atas teori efisiensi konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi penting bagi para manajer. Selama manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi, mereka dapat mengubah kebijakan ini untuk mengimbangi dampak dari standar akuntansi baru pada kontrak utang dan kompensasi. Nah, ada lagi kontrak implisit. Menurut definisinya, perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari kontrak yang efisien tanpa harus benar-benar masuk ke dalam sebuah kontrak formal. Hubungan yang berdasarkan kepercayaan semacam itu disebut juga sebagai kontrak implisit. Menurut Bowen, Ducharme, dan Sores, reputasi perusahaan dapat didukung oleh laba yang dilaporkan. Ia meningkatkan kepercayaan stakeholder bahwa manajer akan terus memenuhi kewajiban kontrak. Kemudian ada single period non-cooperative gap. Nah, di sini itu ketika membuat keputusan, investor sadar bahwa manajer tidak selalu mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya. Kenapa? Karena hal ini terlalu sulit dan mahal untuk menyediakan bagi setiap investor dengan informasi yang diinginkan tentang perusahaan. Nah, teori permainan mengasumsikan setiap pemain memilih strategi tanpa mengetahui pilihan strategi yang lain. Jadi, strategi yang adil itu pilihan dari strategi yang diambil oleh masing-masing pihak. Nah, dan juga ada Nash equilibrium, salah satu strategi berpasangan, setiap pemain memilih strategi mereka dan tidak akan meninggalkan pilihan mereka. Nah, jadi Nash equilibrium itu hasil dari prediksi permainan non-kooperatif. Nah, ada lagi a trust multi-period game. Nah, jika permainan satu periode diulang selama jumlah periode yang tidak terbatas, solusi kooperatif dapat tercapai. Jika permainan diulang untuk periode yang terbatas, strategi pemicu juga dapat mencapai solusi kooperatif jika hukuman yang cukup dapat diterapkan secara kredibel untuk penyimpangan apapun. Baik, sampai itu saja. Terima kasih sudah menikmati. Bye-bye.